Luna yang pernah menjadi salah satu proyek kripto terbesar, sekarang ini mencari cara bagaimana untuk bisa bangkit kembali. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Salah satu cerita paling besar yang menjadi sejarah kripto tahun ini adalah keruntuhan dan kebangkitan Luna. Luna yang pernah menjadi salah satu proyek kripto terbesar, sekarang ini mencari cara bagaimana untuk bisa bangkit kembali. Dan saat ini mereka sedang melakukan yang namanya hard fork, di mana mereka membagi dua jaringan menjadi jaringan original, jaringan yang lama disebut dengan jaringan Terra klasik, dan yang baru disebut dengan jaringan Terra 2.0. Terra adalah jaringan layer 1 yang diciptakan untuk menjadi alternatifnya Ethereum, di mana Luna menawarkan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah. Jaringan tersebut adalah produk dari Do Kwon yang mendirikan jaringan dan menciptakan perusahaan Terraform Labs. Jadi di situ Do Kwon sebagai CEO dan founder untuk membantu mengembangkan Terra Luna dan UST. Jadi Kwon dan Terraform Labs telah mengarahkan jaringan tersebut sejak diluncurkan pada tahun 2019. Namun, ia juga menggunakan model tata kelola yang memungkinkan pengguna untuk memutuskan tindakan yang dilakukan oleh Terraform untuk mengembangkan jaringan. Jaringan Terra Luna selama 2 tahun ini bekerja dengan sangat luar biasa, sehingga diakui sebagai salah satu proyek kripto atau blockchain paling inovatif dengan kenaikan harga yang luar biasa pada tahun 2022, di mana di saat tahun 2022 ini, Bitcoin dan kawan-kawan sedang mengalami downtrend, tetapi Terra Luna melawan arus tersebut dan terus naik hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masanya. Namun, pada awal tahun 2022, UST Luna sempat mengalami yang namanya depaging, yaitu stablecoin-nya Luna, yaitu UST, turun di bawah $1, yang seharusnya yang namanya stablecoin itu harus 1:1 dengan US dollar sesuai dengan namanya stablecoin, yaitu koin yang stabil dengan US dollar. Sehingga pada awal tahun tersebut, Do Kwon mendirikan satu perusahaan yang namanya LFG, Luna Foundation Guard, untuk membantu menjaga USD agar tetap 1:1 dengan US dollar. Dan LFG juga melakukan pembelian Bitcoin sebanyak 80.000 lebih dan juga BNB dan AVAX sebagai backup cadangan untuk menjaga kestabilan harga USD Luna. Jaringan berjalan dengan baik setelah dibangunnya LFG, semuanya kelihatan begitu lancar dan sempurna hingga Luna mencapai titik tertinggi sepanjang masanya. Namun, semuanya berantakan pada bulan Mei kemarin juga, di mana USD mengalami depaging, di mana harga Luna turun di bawah 1 US dollar. Dan di saat itu LFG mengambil langkah dengan menjual Bitcoinnya sebanyak 82.000 lebih tersebut, namun tidak menghasilkan efek sama sekali. Luna dan UST terus turun ke bawah dalam beberapa hari sejak mengalami depaging dan hampir mencapai harga 0. Dan di saat itu Do Kwon memutuskan untuk men-shutdown jaringan supaya tidak terjadi transaksi untuk mencegah Paus mengambil alih jaringan Terra Luna dengan membeli atau memonopoli memonopoli Luna yang sedang mengalami harga di bawah 1 sen. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwasanya hanya dalam 3 hari, investasi di Luna yang bernilai 1 juta US dollar itu mengalami penurunan atau pengurangan hanya menjadi 200 US dollar. Jadi dari 1 juta menjadi 200 US dollar. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar yang pernah tercatat di dalam sejarah kripto. Dan Do Kwon dan tim Terraform Labs bergegas memikirkan solusi. Nah, mereka menetapkan rencana kebangkitan Terra untuk memberikan Luna kesempatan kedua untuk hidup. Pengembang membuat jaringan kedua untuk menyelamatkan ekosistem Terra. Solusi yang disepakati, investor melihat Terra meningkatkan jaringan blockchain kedua. Dijuluki Terra 2.0, rantai tersebut membawa koin Luna yang sama sekali baru ke pasar yang disebut dengan Luna 2.0. Sementara itu, rantai Terra yang asli yang sebelumnya berubah nama menjadi Terra Klasik, di mana Luna yang lama berubah menjadi nama Luna Klasik dan UST berubah menjadi UST Klasik. Terraform Labs tidak menyerah pada jaringan utamanya, jaringan sebelumnya. Namun, ketika peluncuran Terra 2.0, hype terjadi di sekitar Luna 2.0. Jadi bisa dibilang di saat itu
Luna Classic itu kalah hype daripada Luna 2.0. Nah, jaringan diluncurkan pada 28 Mei lengkap dengan Luna Airdrop yang memberi penghargaan kepada investor yang memegang aset asli dari jaringan asli, yang artinya airdrop diberikan kepada pemegang Luna lama, terutama yang sebelum mengalami crash, dan dimana mereka membeli di harga 80 US dollar ke atas. Mereka memberikan airdrop sebagai kompensasi. Dan bagi kita yang sebagai holder Luna setelah crash, kita juga mendapatkan airdrop dari Luna 2.0, hanya saja perbandingannya jauh dengan yang sebelum crash. Dan baru 1-2 hari lalu kita mendapatkan airdrop tersebut. Jadi memang agak lama buat yang di toko kripto ya. Nah, sekarang ini semua menjelaskan bagaimana investor sampai ke titik ini. Sekarang ini pertanyaannya adalah, kemana Luna Classic ini akan pergi, dan bagaimana nasib Luna Classic ini, dan juga bagaimana nasib Luna 2.0 ke depannya. Oke, nah kita akan lihat bahwasanya Terra Labs dan Ducon terus berusaha untuk membangkitkan kembali Terra Luna dengan melakukan hard fork yang membagi menjadi 2 jaringan. Hanya saja saat ini masalah yang dihadapi Ducon bukan hanya mengenai jaringan, tetapi juga di mana perusahaannya dituntut secara hukum. Ducon sendiri juga dituntut secara hukum oleh komunitas yang berupa investor di Korea Selatan, menuntut Ducon karena kerugian yang mereka alami. Juga di bulan lalu ada kabar bahwa cabang perusahaan di Korea dibubarkan untuk diduga menghindari pajak, dan bahwa itu memindahkan uang melalui perusahaan cangkang yang menimbulkan kecurigaan atas apa yang telah diketahui perusahaan sebelumnya. Jadi baru-baru ini juga terungkap bahwa Ducon berada di balik proyek stablecoin lainnya yang gagal, yaitu Basis Coin, sesuatu yang sebelumnya tidak diungkapkan kepada pengguna Terra. Jadi di sini orang-orang beranggapan bahwasanya sebelum crash, Ducon sudah membubarkan perusahaan cabang di Korea Selatan. Di situ menimbulkan pertanyaan bahwasanya apakah Ducon sudah mengetahui akan ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang akan terjadi pada Terra Labs, pada Terra di saat itu, sehingga Ducon duluan membubarkan perusahaan di Korea Selatan. Jadi sekarang ini Terra, baik itu Luna 2.0 ataupun Terra Classic, mengalami yang namanya kehilangan kepercayaan. Inilah yang membuat Ducon dan Terra Labs susah untuk membangun kembali Terra Classic. Oke, nah sekarang kita akan lihat apa yang terjadi selama seminggu ini di Terra Labs. Penyelidik cryptocurrency masih menggaruk-garuk kepala mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan kematian atau keruntuhan pada UST dan Luna pada bulan Mei lalu. Analytics dari Nansen baru-baru ini menunjukkan bahwa platform pinjaman Celsius bisa menjadi salah satu kontributor yang menyebabkan runtuhnya Terra USD. Celsius di sisi lain tidak setuju dengan spekulasi ini. Goresan ini membuka isu transparansi di industri DeFi. Dalam industri ini akan sangat sulit untuk memahami kemana uang mengalir atau betapa mudahnya memicu kehancuran sebuah mata uang digital. Inilah sebabnya mengapa regulator sangat khawatir dengan dampak DeFi, yaitu desentralisasi finance, pada investor dan sistem keuangan secara umum. Anchor Protocol adalah layanan yang sangat populer bagi pemegang Terra USD, yaitu UST. Tetapi sejumlah besar investor menarik uang mereka dari Anchor pada bulan Mei ketika awal-awal mulai terjadinya crash. Nah, masih belum jelas mengapa ini terjadi, tetapi beberapa teori telah muncul. Salah satu teori ini berpendapat bahwa Celsius adalah salah satu yang pertama menarik dananya dari Anchor dalam jumlah yang besar, yang menyebabkan aksi jual yang lebih luas pada platform. Jadi di saat itu terjadi yang namanya panic selling ya. Nah, Celsius menyatakan bahwa satu-satunya alasan mereka menarik dananya dari platform Anchor adalah karena grup manajemennya melihat perubahan dalam stabilitas yang terjadi pada USD. Perusahaan juga memastikan untuk menyebutkan bahwa itu tidak mendapat manfaat dari ketidakstabilan yang dihasilkan dengan cara apapun. Nah, sementara itu, polisi Korea Selatan sedang mendapatkan petunjuk bahwa terjadi penggelapan dana di Terraform Labs pada bulan Mei oleh salah seorang karyawannya Terraform Labs ya, di mana terjadi pencurian atau penggelapan dalam bentuk Bitcoin. Ini terjadi di Korea Selatan. Namun dipastikan Ducon tidak ada hubungannya dengan penggelapan dana tersebut. Dan Ducon sendiri harus menghadapi tuntutan hukum dari 5 investor Luna yang di Korea Selatan dan juga sedang diinvestigasi
terkait penghindaran pajak di negara Korea Selatan. Dan kita juga baru mendapatkan informasi baru bahwasannya ada orang dalam yang adalah validator di Terraform Labs memberikan bocoran kepada pers bahwasanya Terra Luna Classic hampir-hampir tidak memiliki masa depan ketika ditanyakan oleh pers tersebut mengenai masa depan Terra Classic. Oke, nah di sini orang dalam Terraform Luna TFL yang merupakan validator yang terverifikasi dalam membangun proyek Terra 2.0 mengatakan bahwa Do Kwon jarang terlibat di dalam meeting atau diskusi mengenai Terra 2.0. Dan ketika ditanyakan soal bagaimana menurut pandangannya sendiri mengenai Luna Classic, validator tersebut mengatakan bahwa masa depan Luna Classic hampir tidak ada, hampir tidak memiliki masa depan. Saat ini mereka telah meninggalkan jaringan Terra lama akibat dari pembelian miliaran koin Terra lama di jam-jam terakhir saat crash. Mereka meninggalkan jaringan ke tangan orang-orang yang membeli Luna dalam kuantiti besar. Jadi ketika mereka melakukan shutdown, bisa dibilang mereka sudah terlambat. Di saat itu sudah terjadi pembelian massal yang begitu besar oleh beberapa paus, sehingga tata kelola jaringan berpindah tangan. Oke, ini artinya mereka sekarang mulai fokus ke jaringan Terra 2.0. Namun validator tersebut juga mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya meninggalkan jaringan klasik. Mereka tetap memantau hingga aktivitas yang terjadi di Terra Classic itu berhenti. Karena sampai sekarang ini validator tersebut menyatakan bahwa masih ada beberapa individu yang memanfaatkan jaringan Terra untuk mengambil keuntungan mereka sendiri. Oke? Nah, sementara itu beberapa hari ini, komunitas Luna mengusulkan metode distribusi Luna darurat 0,5%. Jadi rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan rencana kebangkitan ekosistem Terra 2.0. Rencana tersebut juga mengusulkan pendistribusian 100.000 sampai 300.000 dalam bentuk Luna kepada tim pra-PMF yang memenuhi syarat. Pengguna juga menyarankan tambahan 500.000 sampai 1 juta US dollar di Luna untuk proyek Coin Hall, Terrascope, Saturn SCV, Terra One, Random Earth, Nowhere, Leap Wallet, dan TFM. Yang dimana ini adalah proyek Luna Classic sebelumnya. Nah, menurut proposal, total 5 juta Luna dalam dana darurat dapat didistribusikan sebagai berikut. 2,5 juta Luna antara proyek-proyek yang memiliki debutnya di Terra Classic dan mencapai kecocokan pasar produk dan TVL. Oke, jadi 1 juta Luna lagi di antara proyek-proyek yang memulai debutnya di Terra Classic dan mencapai kesesuaian pasar produk tetapi tidak memiliki TVL. Dan 1,5 jutanya lagi di seluruh inisiatif yang gagal membangun kecocokan pasar produk. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya Terra Luna benar-benar berada di bawah air. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa bangkit kembali. Karena mereka menghadapi begitu banyak masalah. Masalah Terra Luna Classic yang dimana jaringannya sudah diambil alih oleh paus, yang kemudian juga Terra 2.0 yang juga hasilnya tidak begitu bagus, dan juga mengenai masalah hukum yang sedang terjadi dalam perusahaannya, baik perusahaannya sendiri maupun penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawannya. Jadi di sini kita bisa melihat hampir kurang dari 1% Terra Luna, baik itu Luna Classic maupun Luna 2.0 bisa bangkit kembali. Oleh karena itu saran saya bagi Anda yang belum memegang Luna, hindari Luna ini. Tapi bagi Anda yang sudah memegang Luna dan mengalami kerugian yang dalam, hold dulu, tunggu dulu hingga pasar market menunjukkan signal bullish, signal dimana akan memulai rally ke atasnya. Di saat itu baru boleh kita serok untuk mengurangi rasa sakit kita. Namun jika ada pertanyaan apakah ini bisa mencapai $1, susah. Bahkan untuk mencapai 1 sen aja itu susah, dan itu perlu lebih dari 3 tahun untuk mencapai 1 sen. Jadi di sini yang kita perlukan bagi Anda holder Luna, kesabaran. Tidak ada cara lain daripada bersabar. Oke, bersabar menunggu signal bullish secara umum dan bersabar menunggu kenaikan Terra Luna. Yang pasti saat ini berita positif yang saya dapatkan, Do Kwon bersama Terraform Labs belum menyerah sama sekali. Mereka terus berusaha untuk menyelamatkan dan membangkitkan kembali Terra. Oke. Dan juga berita baik lainnya adalah ada 2 perusahaan koin lainnya yang menawarkan finance kepada Terra ini. Oke, dan kita harap
dengan semakin banyaknya investor yang mulai kembali percaya kepada Terra, mereka bisa bangkit kembali. Karena sekarang yang mereka perlukan hanyalah dana supaya bisa membangkitkan kembali Terra. Oke, namun mereka juga kesulitan mendapatkan dana karena sudah kehilangan kepercayaan dari investor, baik itu investor Capital Ventura maupun investor Luna gitu loh. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai Terra Luna Classic. Saran saya, hindari dan bersabar bagi Anda yang masih memegang Luna Classic. Tunggu signal bullish market secara umum. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.